Assalamualaikum, balik lagi ke mini vlog Mbak Ulfa yang kedua. Lanjutan yang sebelumnya ya. Setelah dari ini ke penginapan ya. Nah, ini penginapannya jadi vintage gitu. Rumah beberapa kamar dengan penginapan yang sangat antik ya, kalau orang-orang ngomongnya unik, antik. Dan ini balkonnya bagus sih, walaupun antik, terawat banget penginapannya. Nah, ini karena motor yang dipakai butuh makan juga ya, harus ke tempat makannya motor. Situ kita jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan kita udah masuk ya ke kampus dulu pernah belajar di sini, namanya Universitas 11 Maret, dengan bendera-bendera fakultasnya di depan. Ya, kita menyusuri jalan. Ya, fakultas yang kita temui adalah Fakultas Teknik. Ini jalan masuknya. Nah, ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas dulu saya belajar bersama dosen-dosen dan teman-teman juga. Terus belok. Nah, ini masih wilayah FEB ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tuh, ini lobinya di sini FEB. Jalan lagi ke depan. Nah, ini masjidnya yang baru dibangun, nggak baru banget sih. Nah, kita menuju gerbang belakang yang lain. Nah, ini gerbang belakang yang sekian ya. Yang gerbang belakang utama ada lagi. Nah, ini ketemu FKIP, para cigu-cigu lulusan guru-guru ini akan kuliah di sini. Dan ini ada pura, ada kelenteng, ada buat tempat orang Buddha ibadah, saya lupa apa namanya. Ini deretan kalau dibilang kesatuan Pancasila dari UNS ya, mencerminkan keragaman dari agama. Nah, ini yang mayoritas kalau untuk belok sini itu ketemu masjid, jelas ya. Mayoritas dari mahasiswa di UNS atau Universitas 11 Maret adalah Muslim, jadi masjidnya ya lumayan besar. Karena belum sempat main ya. Nah, ini ruang takmirnya atau ruang kemakmuran dari orang yang merawat Masjid Nurul Huda UNS. Jalan masuk FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga. Karena mahasiswanya banyak ya, jadi wajar jalan masuknya pun juga bermacam-macam. Nah, kita belok sini itu ada gedung tinggi yang merah itu Fakultas Hukum ya. Nanti kita lihat depannya juga. Nah, ketemu bapak-bapak dosen dan akademika UNS yang lagi pada olahraga ya, dan bapak-bapak yang lagi pada bersih-bersih. Masih dengan FKIP ya, karena FKIP besar sekali, mahasiswanya juga banyak. Dan belok lagi ke sini. Terus masih konblok ya guys, jadi gak semua jalan dikasih ya, ini salah satunya yang di aspal ya. Sisa jalan besar lainnya tuh di konblok. Nah, ini jalan sebenarnya kalau mau digeser ke kiri sedikit itu ada perpustakaan pusat ya. Jadi perpustakaan di mana buku-buku semua fakultas nangkring di situ. Jadi orang-orang yang mau skripsian juga datang ke situ. Nah, hukum. Nah, ini Fakultas Hukum. Yang mau jadi advokat, yang mau jadi pengacara, silakan ngampus di sini. Masih tuh FKIP masih, karena memang besar banget ya. Ini juga salah satu jalur masuk ke FKIP di sebelah kiri sini. Nah, kita ambil lurus. Nah, ini fakultas paling favorit dan juga menjadi idaman ya, Fakultas Kedokteran ya. Ini Fakultas Kedokteran juga gabungan dengan Fakultas Psikologi yang dan lain-lain. Nah, Fakultas Kedokteran menjadi dokter tuh. Nah, tuh calon-calon dokter kayaknya nih yang lagi pada jalan. Kita masih menyusuri jalan zigzagnya Fakultas Kedokteran ya, menuju fakultas lain. Fakultas Pertanian bagi teman-teman yang pengen jadi ahli gizi pangan dan yang lain-lain, dan juga jadi penerapan ilmu pertanian bisa ngampus di sini. Kita masuk di Fakultas FMIPA ya, Fakultas anak-anak rumpun, matematika, biologi, fisika, kimia akan kuliah di sini. Nah, itu kelihatan Masjid FMIPA.
fakultas paling syariah itu adalah fakultas FMIPA ya. Jadi masjidnya yang paling megah sendiri. Ya sebenarnya kita tuh masjid itu sudah ada pusatnya satu ya, tapi karena memang fakultas masing-masing ini kan agak lumayan jauh ya jaraknya dengan masjid pusat atau masjid utama di kampus. Nah jadi mereka membuat masjid-masjid sendiri di fakultas masing-masing gitu. Nah ini jalur masuk fakultas pertanian juga. Nah kalau belok ke kiri sedikit kita lihat kiri tuh itu danau UNS itu. Jadi UNS ini membuat satu waduk yang dinamakan danau buatan itu, masuk ke danau buatan sendiri. Tuh, nah sebenarnya sebelah kiri juga itu fakultas FIB ya, atau fakultas ilmu dan bahasa yang melahirkan sastrawan. Nah ini yang kiri FSRD yang anak-anak DKV, seni, macam-macam lah orang yang suka menggambar dan yang lain-lain masuk ke sana FSRD. Nah, kita agak lurus sedikit ya, masih ke arah jalur FEB sebenarnya. Kita masuk FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, teman-teman yang ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, dan administrasi ya, ilmu administrasi pemerintahan ya. Jadi bisa masuk ke sini. Ini fakultas kalau anak-anak dejek kayaknya cocok banget ya, soalnya oren-oren. Ya, kita lurus lagi masih jalan konblok, guys. Nah ini teman-teman atau mahasiswa anak FK pasti, karena mereka kalau Jumat seragamnya batik. Nah ini masjid utama ya, namanya Masjid Nurul Huda, masuknya lewat situ juga, itu utama gitu. Nah, ini gerbang belakang utama ya. Jadi yang tadi kita masuk pertama itu kan gerbang depan, ini gerbang belakang. Tuh ini belakang banyak fotokopi, jelas mahasiswa tanpa fotokopian itu bagai sayur tanpa garam ya. Nah, di atas sini juga banyak nih, belakang kampus itu banyak jajanan, sarapan dan yang lainnya, karena ini nge-shootnya pas lagi sarapan ya. Jadi kelihatannya yang lapak-lapak yang ada itu sarapan. Kalau sebelah kiri ini, belok kiri tadi itu isi kampus Institut Seni Indonesia Solo, kampusnya PTN ya. Tuh udah. Nah ini BST nih, BST yang mau naik BST mirip Transjakarta ya, walaupun lebih kecil dan lebih mini. Gitu, kita jalan lagi terus lurus. Nah ini sekolah vokasi bagi teman-teman yang pengen di rumpun diploma yang D3, D4, nah itu masuk sekolah vokasi. Terus, nah ini lewat rel kereta dan melewati jalan masuknya stasiun Solo Jebres. Nih kita ngedongkrok di lampu merah, dan memang lampu merahnya lumayan agak lama ya, karena memang banyak juga lampu merahnya. Nah ini sudah masuk kawasan Pasar Gede. Kalau teman-teman melihat Surakarta atau Solo dengan identik dengan pasar induk utamanya itu ya Pasar Gede. Banyak kuliner juga di dalam, selain dari jual bahan-bahan mentah juga kuliner juga mantap. Nah ini setiap ada agenda keagamaan apapun itu bentuknya pasti ada lampion. Nah karena sebentar lagi udah mau Natal, jadi adanya selamat Natal. Ya kalau kita menjelang Lebaran mungkin memang saya pernah lihat Mbak Ulfa pernah lihat sendiri kalau dirayakannya di sekitar sini itu ada ketupat, bentuk miniatur ketupat. Kalau ini kan miniaturnya kayak pohon Natal, Santa Claus dan yang lain-lain, karena memang menjelang hari Natal untuk umat Kristiani gitu. Ini sangat-sangat Solo itu dibilang daerah yang sangat-sangat toleransinya sangat tinggi sekali, karena memang apapun agenda keagamaan yang ada dipastikan itu menjadi kegiatan utama bagi pemerintahan Solo untuk memfasilitasi warganya seperti itu. Ya kalau yang paling meriah sih sebenarnya itu Konghucu. Jadi pas lagi tahun baru Cina itu merah-merah semua. Jadi lampion yang tadi warna merah, hijau, kuning itu bisa merah semua, dan pas lagi malam warna cakep banget. Nah ini kalau sudah sampai sini nih, tadi Bank Indonesia, dan ini sekitaran jalan yang banyak kulinernya. Saya lupa jalannya namanya apa, cuman sini banyak kulinernya. Nah di sini kita mau kemana lagi ya guys? Ditunggu video selanjutnya.